Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah kembali memasuki masa Prapaskah 2022. Dalam masa Prapaskah, kita semua diajak untuk dapat bermati raga, mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Dia yang telah menebus kita. Bertepatan dengan ini, Keuskupan Agung Jakarta tahun ini juga mempunyai ardas yang baru untuk 5 tahun ke depan. 2022 sampai dengan 2026 dengan cita-cita agar setiap insan Kristani dapat semakin mengasihi, semakin peduli, sehingga dapat semakin bersaksi, di mana penekanan pada tahun 2022 adalah penghormatan kepada martabat manusia. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas subtema peran gereja dalam pendidikan. Saya teringat waktu kami masih kecil, orang tua kami berkali-kali mengatakan kalau anak-anak jangan pernah berharap untuk memperoleh warisan, harta kekayaan dari orang tua. Karena juga memang belum tentu ada. Namun beliau menekankan akan pentingnya pendidikan bagi kami anak-anaknya. Harta bisa habis katanya, tapi pendidikan terus tertanam di kepala seumur hidup dan dapat dipakai kapan saja. Saya juga ingat beliau pernah mengatakan pada zaman dia, orang lulus SMA atau HBS sudah bisa bekerja dengan baik. Tapi zaman kami minimal harus sarjana. Dan kalau mau meneruskan hingga ke pasca sarjana itu jauh lebih baik. Dan beliau pasti mendukung semua anak yang mau sekolah. Bahkan kalau perlu, dia mengatakan dia tidak akan malu bila harus berhutang untuk biaya sekolah bila memang tidak mampu. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Sirak 30 ayat 2, 4, 5, dan 13. Barang siapa mendidik anak-anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya. Dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita. Dan waktu meninggal, tidak berduka cita. Didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja, supaya engkau jangan sakit hati karena keangkarannya. Kitab Kebijaksanaan Sirak mengajak kita berefleksi bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab setiap orang tua kepada anak-anaknya, sebagai bekal mereka dalam kehidupan selanjutnya. Sehingga anak-anak nantinya dapat menjadi orang bijak yang dapat dibanggakan. Keberhasilan dan kesuksesan anak dalam hidup akan mengangkat martabat keluarga dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga pendidikan yang baik tidak hanya berpengaruh kepada anak, namun juga kepada seluruh keluarga, bahkan masyarakat di sekelilingnya. Untuk itu, melalui pendidikan yang baik diharapkan akan dapat memperbaiki nasib hidup seseorang. Tanpa pendidikan, rasanya akan sangat sulit untuk bisa keluar dari kemiskinan. Santo Paulus juga menegaskan akan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah dan berperan dalam karya keselamatan Allah. Seperti dikatakan dalam suratnya di jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita semua adalah umat yang paling dikasihi Tuhan, sehingga diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Bukankah artinya kita juga harus bertindak sesuai teladan yang Allah berikan melalui Yesus Tuhan kita? Juga bukankah dalam Injil Sinoptik seringkali kita mendengar ungkapan Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasih. Sebagai anak Allah, kita dianjak menunjukkan belas kasih dengan mengulurkan tangan bagi anak-anak yang terancam putus sekolah. Sehingga kasih Allah semakin berkenan dan dapat terus bergema dan menyeluruh kepada semua orang. Seperti dikatakan dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Gereja sejak awal mula sudah melihat pendidikan sebagai bidang yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Untuk itu dapat kita lihat banyak order rekat dari para pastor maupun para suster yang memiliki karya di bidang pendidikan. Bahkan
Salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua berbicara mengenai pendidikan, Gravissinum Educationis, yang artinya sangat pentingnya pendidikan. Bahkan kalimat pertamanya berbunyi, sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia, serta dampak pengaruhnya yang semakin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Akibat pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, yang tanpa terasa sudah memasuki tahun ketiga. Banyak keluarga yang hidupnya menjadi carut marut akibat goncangan ekonomi, di mana banyak rencana yang perlu ditata ulang, termasuk ribuan anak usia sekolah yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kurangnya penghasilan, dan bertambahnya pengeluaran di bidang pendidikan. Setiap anak sekarang membutuhkan gadgetnya sendiri dan tidak dapat sharing, mengingat dipergunakan pada jam pelajaran yang sama. Belum lagi biaya pulsa dan kuota internet, sehingga budget perbaikan gizi terpaksa dialihkan kepada kuota internet. Tidak sedikit orang yang beralih profesi, yang tadinya karyawan terpaksa menjadi pedagang jual beli, bahkan terpaksa jual baju hanya untuk beli nasi. Keuskupan Agung Jakarta melalui sebagian parokinya sudah bergerak melalui ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, membantu mencegah mereka agar tidak putus sekolah. Gereja sadar kalau tanpa pendidikan, maka rantai kemiskinan akan sulit untuk diputus. Untuk itu adalah tanggung jawab semua umat Allah untuk turut terlibat dalam berbagai macam kegiatan, agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan. Ada sedikit cerita yang membuat kami sedikit bangga dengan anak-anak kami, di mana pada suatu hari Minggu, mereka minta diantar ke Bantar Gebang. Kemudian berapa minggu ya kemudian minta juga diantar ke Pelumpang, dan pada di hari Minggu lain pergi ke Tanjung Barat. Karena mereka mau berpartisipasi dalam membantu pendidikan, yaitu dengan mengajar anak-anak SD di sana. Terus terang, awalnya saya kaget dan agak keberatan. Karena selain jauh, juga kondisi COVID pada saat ini masih menjadi bahan pertimbangan yang harus kami benar-benar perhatikan. Serem-serem sedap kata orang. Tapi dengan sedikit memaksa dan berjanji akan melakukan protokol kesehatan yang ketat, kami pun terpaksa mengizinkan, sekaligus melatih mereka agar mulai berani belajar untuk melayani. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.